Hasil itu bukan wilayah kita. Hasil niku wilayahipun pundi Bu? Wilayahipun sinten? Allah. Maka Bapak Ibu kalau nate mireng ada sebuah quote-nya apa itu yang sering terkenal itu? Hasil tak pernah mengkhianati usaha. Nate nggih mireng ngaten niku? Hasil tak pernah mengkhianati usaha. Itu kalau kita cermati baik-baik, kalimat itu indah didengar, tapi mohon maaf itu sesat adanya. Karena itu menihilkan eksistensi Allah. Oleh karena itu saya kemudian membuat quote tandingan. Namanya apa? Hasil itu tidak selalu setia dengan ikhtiar. Nah, apa buktinya Bapak Ibu? Apakah setiap orang yang kerja keras, belajar sungguh-sungguh untuk tes masuk UGM pasti diterima? Sudah nilainya di SMA-nya bagus, juara lagi, le usaha tenanan, begitu tanding ternyata nggak diterima. Betul atau tidak Bapak Ibu? Nah, jadi itu sesuatu yang bisa kita lihat Bapak Ibu. Nah, sekarang ini Bapak Ibu ada pertanyaan, bagaimana dasar logikanya? Nah, kita itu kan seringkali bertanya dengan logis ya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, apa itu yang dimaksud authentic greatness? Otentik ini apa Bapak Ibu? Asli, orisinil. Otentik bukan sama dengan identik Pak. Identik itu bukanlah sama dengan. Bayi kembar. Kembar itu ada namanya kembar identik. Identik itu tidaklah sama. Kalau kita lihat betul-betul itu beda, dua orang yang berbeda. Jadi hanya kembar. Kembar itu bukan sama dengan ya. Nah sekarang ini Bapak Ibu, authentic greatness. Greatness itu apa sih? Yaitu kehebatan, ya, keunggulan, kebaikan yang ada dalam diri kita itu orisinil, boten pencitraan Bapak Ibu. Nah, jadi menjadi manusia yang bukan karena dicitrakan dan pencitraan. Jadi benar-benar asli wong apik, asli punya ijazah, asli punya kompetensi. Ini betul. Nah, jadi itu authentic greatness. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maka ini saya sebutkan kehebatan, keunggulan yang sebenarnya. Dan apa yang ada dalam diri kita ini ada sebuah ketulusan. Tulus itu tidak punya sesuatu di balik batu. Kalau udang di balik batu. Jadi tulus itu kan di pamrih, ngaten ya Bapak Ibu. Nah, itulah keaslian. Integritas, integer itu bahasa asingnya kan dari situ. Integritas, integriti itu adalah satu kesatuan. Maka kalau di dalam istilah integritas itu adalah menyatunya diri kita. Bapak Ibu, kita ini terdiri atas 3 komponen Bapak Ibu. Komponen ingkang sepindah jasad jasmani kita, jasad fisik Bapak Ibu. Yang kedua jiwa. Jiwa ini kan software Bapak Ibu. Software itu apa? Nah, ini HP ini wonten softwarenya. Laptop itu ada softwarenya. Jiwanya niku wonten nyawanya. Nyawa ini baterai. Setrum. Nah, maka jiwa itu bagian dari jiwa adalah hati. Hati dan pikiran itu 2 hal yang berbeda. Pikiran itu adalah hasil karya dari otak. Otak itu hardware jasmani. Dihasilkan ada pemikiran.
Jadi otak ada pemikiran, antara jiwa dan pikiran yang kemudian dilahirkan sebuah ucapan satu kesatuan. Jadi Bapak Ibu, kalau saya ngomong A, hati saya harus A. Kalau saya ngomong B, hatinya juga B, pikirannya juga B. Kalau saya itu ngomong kayak gitu, pasti konsisten, istiqomah. Jadi ngomong betul Bapak Ibu. Jadi kalau itu orang seperti itu namanya orang punya integritas. Itulah namanya disebut kejujuran. Jadi satu kesatuan. Bapak Ibu awake dhewe niki sering sakniki teng ruangan mriki. Tapi penggali pun awake dhewe niki Bapak Ibu bisa tidak di sini, leres mboten? Nah, itu namanya kita sedang tidak jujur dalam diri sendiri, menggerayang kemana-mana. Ya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, segitiga cinta. Ya, segitiga ada lambang cinta. Apa itu? Kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang mulia, memiliki akhlakul karimah, karena tujuan Rasulullah itu diutus Allah hanyalah untuk memperbaiki akhlak, menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'itsu liutamima maharimal akhlak. Jadi kalau kita ingin akhlak mulia, maka kuncinya adalah segitiga cinta. Ini karangan kula Bapak Ibu. Karangan kula niki salah satunya saya membuat hasil teorinya ini untuk disertasi dulu waktu S3. Itu juga pakai segitiga. Namanya segitiga kebahagiaan. Kalau ini segitiga cinta. Nah, bagaimana agar kita bisa authentic greatness ingkang sepindah, kita cinta dengan aku. Jadi yang namanya segitiga cinta itu adalah aku, kita, dan dia. Bapak Ibu, aku adalah ego kita, keakuan kita, nafsu kita, ya. Jadi kalau saya nyebut saya, aku itu adalah ego, ya. Aku mencintai diriku karena dia, karena Allah. Kalau aku tahu sadar diri bahwa aku adalah ciptaan Allah, maka Allah menciptakan segala hal yang ada, termasuk menciptakanku. Itu pasti ada sebuah kebaikan-kebaikan yang Allah ciptakan untukku. Maka saya itu mencintai diriku itu bisa sepenuh hati kalau saya cinta itu atas dasar Allah. Pripun nika Bapak Ibu, kita ini diberi oleh Allah dalam bentuk napa? Dalam bentuk kita diberi kelebihan, tapi juga diberi kelemahan. Nggih napa Bu? Jadi kita diberi keunggulan, juga diberi keterbatasan, kelemahan. Lalu pertanyaannya, kita ini inginnya hanya kepada yang punya lebih, betul atau tidak? Bapak Ibu mencintai kekurangan kita apa tidak? Cinta Pak? Alhamdulillah. Karena seringkali saya menjumpai Bapak Ibu, karena saya sebagai konselor itu sering menjumpai banyak klien itu sampai depresi Bapak Ibu. Depresi itu salah satunya membenci dirinya sendiri sampai akhirnya ujung-ujungnya suicide, bunuh diri Pak. Kenapa? Karena membenci diriku. Aku benci dengan diriku karena aku ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan, semuanya jelek semuanya. Betul Pak tidak Bapak Ibu? Kasus bunuh diri itu dimulai dari aku ora seneng karo aku. Kenapa? Aku saya lihat dengan berbagai macam sudut negatifnya. Padahal Bapak Ibu, Allah ciptakan kekurangan, kelemahan yang ada pada diri kita itu untuk kebaikan kita.
Kenapa kebaikan untuk kita? Gampil Bapak Ibu. Kalau kita bisa mendengar suara yang di bawah 20 Hz, kira-kira Bapak Ibu saged sare napa mboten? Kita ini kan mampunya mendengar cuma 20 Hz sampai 20.000 Hz. Itu namanya audio frekuensi, suara yang bisa kita dengar. Di bawah itu suara infrasonik, itu lapisan tanah itu setiap hari bergeser Bapak Ibu. Kata ahli geologi, namanya lapisan tanah bergeser 7 cm per tahun Bapak Ibu. Per tahun. Dalam hal per tahun ini dibagi 360. Jadi setiap hari itu bergeser 0,0 sekian. Bapak Ibu kalau nggak percaya bisa dilihat di BMKG, dicatat seismograf. Gambarnya cuma ngeten-ngeten ini, bentuknya kayak suket. Itu gempa tiap hari Bapak Ibu, tapi nggak terasa oleh kita. Coba kalau Bapak Ibu mireng, kira-kira saged sare napa mboten Pak? Nggak bisa. Ada semut bincang-bincang dengan ketemu temennya, sehelu, ngobrol, ngrasani koncone. Kira-kira Bapak Ibu saged sare mboten? Mboten saged toh? Nah, itu yang saya katakan, diberi kekurangan itu untuk supaya kita menjadi baik. Sopi Bapak Ibu, mata kita dibuat mampu seperti mikroskop. Nyawang siap wajah orang, nggak ada yang cantik Bu. Kenapa? Weruh kulite, weruh jero kulite. Pori-pori ping gondrong-gondrong terus weruh pembuluh darah mlaku ngoten niku weruh gede. Cantik napa mboten? Cakep napa mboten Bapak? Ndak ada, ini temboknya halus karena ditutupi kita ra weruh. Nak weruh ketok botone dalam bentuk teng pendosol itu nggak ada cantik lagi Bapak Ibu. Betul atau tidak? Jadi keindahan itu karena ada keterbatasan. Nah, karena itu Bapak Ibu, Allah menciptakan manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu Allah ciptakan makhluk yang sebaik-baik makhluk. Jadi betul. Nah, di situ. Maka kalau aku tuh mencintai diriku itu atas dasar Allah, kita akan tahu betul bahwa kelebihanku itu Allah buat lebih, tidak ada yang menyamai. Maka tadi Bapak Ibu, Pak Takmir ngendika, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan fastabiqul khairat. Niku lombane mboten Bapak Ibu tandingan kalih tetangga. Bapak Ibu, antara bapak dan ibu berlomba-lomba, mboten. Lombane sinten? Kita dengan kita Bapak Ibu. Fastabiqul khairat itu berlomba-lomba kita kemarin dengan kita hari ini, dan kita hari ini dengan kita nanti. Jadi ya itu, hidup itu bukan untuk pertandingan perlombaan antar manusia, karena manusia tidak ada yang dibuat sama oleh Allah. Buktinya DNA dari Nabi Adam sampai manusia terakhir mboten wonten yang sami Bapak Ibu. Nggih napa mboten? DNA. Niki napa niki? Sing teng mriki napa? Sidik jari. Dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir enggak ada yang sama. Suara kita itu tidak ada yang sama Bapak Ibu. Mirip bukan sama dengan. Suara saya ini sejak Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir nggak ada yang sama. Dicek nanti timbrenya, timbre ini warna suara, amplitudo ini dengan frekuensi dan intensitasnya itu masing-masing orang beda-beda. Walaupun butet kata Raja Sanira ke suarane Pak Harto mirip, tapi didelok suarane Pak Harto asli, suarane sinten butet mesti beda. Beda apanya? Bentuk timbrenya. Jadi itu manusia itu diciptakan limited edition, tidak ada yang sama Bapak Ibu. Maka bagaimana mau lomba kok
dalam posisi sesuatu yang tidak levelnya sama, itu namanya tidak fairness. Iya betul. Nah makanya hidup itu jangan lomba-lomba ngoten. Aku ini kalau sudah bisa mencintai dengan sepenuh hati, maka aku punya kelebihan. Kelebihanku itu bukan untukku sebetulnya. Untuk siapa? Untuk orang lain yang punya kekurangan, yang tidak memiliki seperti yang aku punya kelebihan. Jadi saya bisa membagikan ke orang lain kelebihan saya karena ada orang yang kekurangan terhadap apa yang saya punya lebih. Jadi orang itu punya kekurangan, orang punya kelemahan, itu punya manfaat besar Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti dia bisa menerima kelebihan orang lain. Kita nggak bisa sedekah pada orang kalau orang semua sudah punya kelebihan semua, biarlah sedekah. Jadi betul Bapak Ibu. Jadi kita itu harus berterima kasih ketika memberikan pada seseorang, dia mau terima itu, alhamdulillah terima kasih ya Pak, jenengan kerso. Kalau nggak ada yang kerja, kita nggak punya investasi pahala. Lalu betul Bapak Ibu. Nah, jadi itulah aku kemudian cinta karena Allah, maka aku akan mencintai kita. Itu adalah orang-orang di sekitar kita atau di luar kita. Kalau saya sekarang ada di Masjid An-Nur ini, saya menyebut kita jamaah Masjid An-Nur. Menyebutnya kita berarti saya tidak sendiri. Lalu betul. Jadi mencintai, aku akan mencintai sesama makhluk Allah, saudara semuanya. Jadi inilah ketika kita itu menghormati orang lain, menghargai orang lain, itu karena kita adalah sesama makhluknya Allah yang harus kita hormati, yang harus kita junjung tinggi. Nah, kalau kita sadar seperti ini, gimana kita mau berbuat jahat pada orang? Jadi nomor Bapak Ibu. Nah, saat ini lanjutnya. Hidup itu adalah safar, perjalanan Bapak Ibu. Jadi hidup kita ini perjalanannya namanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu, hidup ini dari Allah, kembalinya ke Allah. Ya, ini tadi kok loncat. Nah, dari Allah kembalinya menuju ke Allah. Jadi ini kita ini sedang dalam posisi perjalanan menuju ke Allah. Tadi sholat adalah menuju ke Allah. Jadi betul. Setiap kali kita makan mengucap basmalah menuju ke Allah. Dan perjalanan hidup kita ini, kalau kita faham aku mengenal diriku, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, sungguh dia akan mengenal Tuhannya. Maka untuk mengenali kita, dimulai dari kita harus tahu perjalanan siklus hidup kita. Siklus hidup kita itu bagaimana Bapak Ibu? Kita itu asalnya aslinya dari surga yang ada di alam akhirat. Jadi alam akhirat itu sudah ada sebelum kita ada. Jadi betul Pak. Nah, jadi alam akhirat itu kita ada di kampungnya surga, yaitu kampung komplek Lauhul Mahfuz. Ya, disitulah kita tempatnya alam roh dan jiwa kita ada di sana. Di situ ada file nyawa jiwa kita ada di situ. Lalu kemudian di situ sudah ada tertulis semuanya, ya. Jadi tertulis apa? Dalam bentuknya apa? Kita ini lahir kapan, matinya kapan. Pun pikantuk bocoran dari Pak. Sok kapan ya? Nanti malah lebih ya. Terus yang kedua, rizkinya. Jadi sudah ditentukan rezeki kita itu. Yang ketiga, jodohnya, ya, dan nasib baik maupun buruknya, semua sudah tertulis. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita itu saat sebelum masuk ke dalam janin yang sekarang jadi badan kita ini, saya dipanggil Allah. Pitara, please come here.
Sendika dawuh, ya Allah, saya datang keluntuh gitu. Lalu saya ditanya, Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemutan mboten Bu, ditangkleti ngoten niku? Tidak loh. Ini Allah mengingatkan kita di Quran. Kita bisa jawab, Pak. Qalu bala syahidna. Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami sebagai saksi. Lalu saya diperintahkan oleh Allah, tuh kamu masuklah ke janinmu sana. Nah, ini saya diperintahkan, ini perintah Allah pertama untuk menyuruh kita masuk ke janinmu sana. Saya itu tadinya mau protes, Pak. Protesnya, Allah, aku pengen masuk ke rahimnya Bu Iriana biar aku bisa jadi wapres. Tapi raentuk. Akhirnya ya saya masuk itu. Tadinya juga saya mau masuk ke sana biar gagah dhuwur gitu. Karena badan saya ini termasuk cendekiawan, Pak. Cendek-cendek tapi melawan. Pengen seperti Pak Lili yang gagah, tapi nggak bisa. Itulah kita sudah ditentukan, Bapak Ibu. Hidup ini samikna wa ata'na. Apa yang Allah katakan perintah sudah jalankan. Apa yang Allah larang sudah hindari. Ngaten ya Bapak Ibu. Nah, terus di sini kita kemudian lahir, maka sekarang ini kita berada di Masjid An-Nur teng Soro Sultan. Di sini inilah kita hidup itu sangat menentukan kita nanti bisa kembali ke kampung halaman kita atau tidak. Kalau kita di sini disorientasi, bingung, linglung, entuke beritane ning hoax terus, maka kita nanti akan kembali ke sana bisa salah alamat, Bapak Ibu. Nah, makanya disinilah kita sedang mencari bekal agar supaya hidup ke depan di tahun-tahun ke depan jangan sampai salah jalan. Nggih teman-teman, Bapak Ibu. Nah, kita pasti mati. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita yang bernyawa, yang berjiwa pasti mati. Dan mati itu tidak selalu di kuburan, tapi yang pasti di alam barzah. Barzah niku sanes kuburan. Jadi barzah itu sebuah area yang sudah ada border, sekat antara dunia dan alam penantian. Ya, penantian itu ke akhirat. Waktu tunggu, waiting list di situ. Bapak Ibu, tidak semua orang mati itu dikubur. Nggih wonten Bapak Ibu. Itu di Sulawesi, nggih to? Toraja, wonten nggih. Terus di lab di tempat saya di anatomi dokteran itu sampai hari ini waktu dulu saya motong-motong kadaver dalam kondisi hari ini masih dilodong. Enggak dikubur. Kenapa? Ya untuk praktik mahasiswa. Jadi itu tidak pernah dikubur. Maka alam barzah itu bukan alam kuburan itu sanes. Ya, cuma orang nyebut alam kubur, tapi bukan kuburan yang dimaksud. Dan disitulah nanti kita kembali ke sana. Jadi siklus ini. Maka kalau di sini baik, maka ini akan baik. Ya. Sekarang Bapak Ibu lanjut yang berikutnya. Ini Bapak Ibu. Apakah arah jalan kita sudah tepat mengarah tujuan hidup? Tujuan hidup kita apa Bapak Ibu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya benar. Allah sudah buatkan visi tujuan hidup kita. Jarak pandang jangkauan mata kita itu harus ke sana. Kenapa? Karena ini kalau enggak nanti bingung mau surga atau neraka. Saya yakin kalau di sini saya tanya Bapak Ibu apakah ada yang ingin ke neraka? Tidak ada yang mau. Betul atau tidak? Pasti maunya ke surga. Tapi maaf, orang itu mau saja tidak cukup, ingin saja tidak cukup.
Kenapa? Banyak orang ingin sehat, banyak orang mau sehat, tapi jalan hidupnya ra sehat. Benar mboten? Orang itu mau masuk surga, inginnya masuk surga, neng dipeksa mlebu surga ra gelem, malah ngarahin neraka. Leres mboten Bapak Ibu? Nah, itu masalahnya. Karena di dalam jalan menuju ke surga niku dalane ngronjal berduri penuh dengan batuan ngerongot-ngerongot Bapak Ibu. Sedangkan untuk ke neraka itu jalannya hot mix halus mulus. Nggih to mboten, Pak? Kenapa demikian Bapak Ibu? Allah itu menciptakan otak kita. Ini otak kita secara otak manusia itu didesain oleh Allah untuk mudah berpikir yang buruk, suudzon, negative thinking. Niki saya ngendi ngoten niki sanes kula lho. Kula mengnirake para ahli neuroscience. Ya, karena saya bidangnya itu ilmu fisiologi saraf. Jadi Bapak Ibu, saraf otak manusia itu desainnya untuk berbuat buruk itu effortless, tanpa energi besar, cukup mudah sekali untuk berpikir yang negatif. Laras nomor itu coba kalau kita mau berpikir yang positif, wah perlu effort besar Bapak Ibu, gitu. Dan jiwa kita Bapak Ibu, Allah ngendika di dalam Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalimat pertama disebut fujur, fa'alhamaha fujurah. Fujur itu berbuat jahat, berbuat zalim, aniaya, berbuat kerusakan, fujur, kriminal, ngapusi, ya. Dalam bentuk yang berikutnya, wa taqwa, baru takwa disebut kedua. Berarti dominansi di dalam jiwa manusia itu lebih mudah untuk jahat. Jadi betul. Nah, itu sudah klop di situ. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, dalam bentuknya manusia ini kita ya, dalam hal kenapa dasar logika kita itu tadi bahwa manusia itu bisa mendesain sebuah kehidupan dia mau jadi husnul khotimah atau su'ul khotimah, mau hidupnya bahagia dunia dan akhirat atau celaka dunia, celaka akhirat. Kenapa begitu? Karena ini manusia ini Allah sudah sampaikan di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya bahwa sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan itu ya nasib kita ini sekarang ini, keadaan hari ini itu akibat ulah kita sebelumnya Bapak Ibu. Yang kemarin ya itu. Jadi itu. Lalu kecuali mereka, kita semua ini mengubah apa yang ada di dalam diri kita. Yang ada di dalam diri kita ini sebetulnya ini Bapak Ibu, saya kasih garis ini. Kita hidup ini oleh Allah diberi namanya heart set. Nah, ini heart set. Lalu Allah berikan mindset, pola pikir. Jadi hidup manusia itu ada heart set, ada mindset. Maka Nabi Musa ketika mau berhadapan dengan Musa itu mohon pada Allah seperti yang tadi saya awali di saat membuka acara ini. Apa itu? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi Bapak Ibu, kita ini minta pada Allah, ya Allah lapangkan dadaku, lapangkan hati saya, kan itu posisinya. Kenapa lapang itu menjadi manusia yang mutmainah,
manusia yang tenang. Kalau tenang, maka dia akan mengirim sinyal kepada mindset, kepada otak. Sehingga otak inilah yang kemudian mengolah pikirannya ini menjadi pikiran yang positif, Bapak Ibu. Jadi positive thinking hanya bisa terjadi ketika heart set-nya bening, tidak penuh dengan kotoran hati. Bapak Ibu, makanya disampaikan bahwa ketika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruhnya. Itulah heart set, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat heart set dan mindset ini selalu berkolaborasi, berinteraksi, menentukan langkah seseorang, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjutkan yang berikutnya, Bapak Ibu. Nah, ini seringkali terjadi. Misalnya saya dengan Pak Lili itu berhadapan, terus di depannya ada angka 6. Saya bilang, ini angka 6 Pak Lili. Pak Lili ngendika, enggak, itu angka 9. Ini betul. Akhirnya yela-yelan. Itulah sudut pandang, Bapak Ibu. Sudut pandang hidup itu seperti itu, ya. Nah, makanya saya membuat quote ini, Bapak Ibu. Quote-nya berikut. Peristiwa dalam hidup itu adalah bukti dan fakta. Peristiwa hari ini kita ketemu itu Bapak Ibu bisa melihat saya bisa melihat Bapak Ibu bisa mendengar suara saya. Ini betul. Peristiwa adalah bukti dan fakta. Nah, terus ada kelanjutannya ini Bapak Ibu. Realita hidup itu tergantung persepsi dari masing-masing dan suasana hati kita, Bapak Ibu. Ini nyambung dengan ayat Quran Al-Qur'an ayat 11. Jadi ini masalahnya, Bapak Ibu. Jadi sekarang saya tanya, kalau Pak Lili itu punya rekening banknya itu sejumlah 5M. Nah, asli, rekeningnya asli. Dicek di bank ada, rumahnya mewah, dicek ada, sertifikat miliknya. Kira-kira kita nyebut Pak Lili kaya mboten Bu? Nak awake dhewe ra duwe kaya ngono. Kaya nggih? Ngoten. Sekarang gini, Pak. Pak Lili punya harta yang banyak, uang yang banyak tadi, bukti dan fakta. Bukti dan fakta bisa dibuktikan, faktanya jelas ada. Terus yang kedua, Bapak Ibu ngendika Pak Lili kaya, itu persepsi Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang bersangkutan beliau itu bisa juga nggak merasa kaya, malah merasanya kurang. Jadi mau contoh yang lebih konkret Bapak Ibu. Seorang dengan gaji lebih 1M per bulan, mboten sing teng mriki. 1M luweh, Pak, niku resmi, legal. Nggih. Lalu kalau menurut kita kaya enggak orang itu? Per bulan loh, Pak, mboten per 12 tahun. Dalam bentuk ini kira-kira pripun kaya nggih menurut kita? Tapi nyatanya masih ngoplos Pertamax niku. Nggih lho, betul enggak? Berarti kurang nang mboten niku. Miskin apa kaya? Jadi Bapak Ibu, itulah realita hidup itu persepsi kita. Sehingga Bapak Ibu, masalah itu bukan di luar kita. Masalah itu di dalam diri kita. Headset dan mindset. Maka tadi Allah ngendika, tidak akan Allah itu mengubah keadaan seseorang, kaum manusia dari kaum. Itu posisinya kalau manusia yang ada di dalam dirinya ini enggak mengubah
tidak mengubah mindset dan headset. Bapak Ibu, kalau saya sebutkan gagal niku sesuatu yang baik apa yang buruk? Baik ya. Sing liyane gagal kok baik. Kurang rasake aku gagal banget nggih betul. Sering kan gitu. Buktinya orang gagal terjadi stres, nggih betul. Sakit itu baik napa buruk? Baik. Ini sing ngendika baik iki makome dhuwur. Dalam posisi inilah Bapak Ibu itu persepsi, maka ketika Bapak Ibu melihat sesuatu ini nanti kaitannya dengan apa yang menjadikan persepsi kita. Maka hati-hati Bapak Ibu kalau persepsi itu, karena Allah ngendika wonten hadis qudsi, ana indandoni abdi bi. Kata Allah dalam hadis qudsi yang disampaikan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dalam bentuknya apa? Bahwa Allah itu ngendika, aku ini sebagaimana prasangka hambaku. Bu, kalau kita berprasangka baik, nanti Allah akan nyatakan kebaikan atau keburukan. Pasti baik. Kalau kita berprasangka baik, Allah akan realisasikan suatu kebaikan. Kalau kita berprasangka buruk, realisasikan keburukan. Jadi Bapak Ibu, itulah manusia, hati-hati dengan mindset dan hajat kita. Karena itu Bapak Ibu, lanjut, ini manusia punya otak. Nah, delok niki barang niki kira-kira gambarnya apa Bapak Ibu? Macet, jalannya macet. Jalan macet enak napa tak enak? Mata melihat, wah macet. Ada yang ngomong ceruk, bisa jadi omongannya sesuatu yang buruk. Nggih mboten? Tergantung dia itu biasanya nopo. Makanya hati-hati. Nah, saya ada materi tentang latihan husnul khotimah. Jadi nak latihan husnul khotimah ini nak kakean omongannya opo munculnya itu. Maka saat dicabut nyawanya sakaratul maut, kebiasaannya opo itu yang muncul. Refleks sakaratul maut. Pernah saya tulis dalam artikel itu. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika kita melihat, maka otak ini punya data inner voice-nya muncul, bisikan-bisikan kepada kita. Karena dia ingin sesuatu, pengen tekan gone cepet, akhirnya macet. Dalam kondisi seperti itu, awake sing ning mobil, pikirannya tekan bandara. Kemerungsung napa mboten? Nah, itu tensinya mesti munggah. Karena ini terjadi display. Nah, itulah yang terjadi ketika kita itu melihat macet, bisa terjadi bingung dan akhirnya muncul data ini nanti akan menyampaikan tindakan kita Bapak Ibu. Maka itu persepsinya tergantung kita. Bisa enggak ketika kita melihat macet, alhamdulillah macet. Sakit ucapan apa? Jarang. Gitu kan? Embel. Jadi posisi seperti itu biasanya grundel, nesu-nesu, tantin-tantin, gitu betul. Nah, nonton sih, alhamdulillah macet maca Quran ke mobil. Nah, nonton balik. Jadi setiap kali menjumpai hal yang tidak pernah kita harapkan dan itu terjadi, reaksi kita seperti apa? Ini. Terus kemudian Bapak Ibu, yang terjadi pada kita ini seringkali ini, nasib baik dan buruk kita tidak ditentukan. Ditentukan apa Pak? Program studi. Program studi teknologi kayu niku wis ora apa-apa, ora marahi nasib apik. Nggih ngoten.
Jadi program studi itu ramarai nasib dadi apik malah dadi cilaka kathah. Nggih mboten. Mahasiswa kula niku masuk 1 semester kayane seneng ning jebule bar niku mengundurkan diri. Wonten sing meh tekan rampung akhirnya ya bubar. Kenapa? Ra kuat. Stres. Mergane kuliah dikongkon bapakne kon dadi dokter ning dhek ra seneng, bapakne sing pengin. Nah, cilaka niku. Jadi program studi itu tidak menentukan nasib baik dan buruk. Niki Bapak Ibu, profesi, pekerjaan, apapun pekerjaan yang halalan thayyibah, semua baik, tidak menentukan nasib baik kita, Bapak Ibu. Jangan pernah kita menghina profesi kita sendiri, betul apa tidak? Gelar akademik nopo melih ramarai nasib apik. Tempat sekolah ning kampus yang elit, ya ora marai menentukan nasib. Yang menentukan nasib iki, nasib kita ditentukan hati atau jiwa kita yang baik. Baik itu bersih dari kotoran hati. Nah sekarang ini Bapak Ibu, menungso niku ngeten iki. Hidup kita ini sebenarnya semua ada dalam area takdir Allah. Kita terus nama betul. Tadi di awal saya sudah matur kepada Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam diri kita sebelum suruh masuk ke janin kita ada di Lauhul Mahfuz itu sudah tertulis semuanya. Iya betul. Semua peristiwa ini ada dalam qadar Allah, qada dan qadarnya Allah. Kita dikuasainya. Nah, sekarang Bapak Ibu di dalam kehidupan ini makanya iman, salah satu iman kita harus apa Pak? Iman pada qada dan qadar, betul. Nah sekarang ini hidup ini dalam kondisinya Allah memberikan sebuah amanah kepada kita semuanya. Amanahnya berupa kuasa, mendelegasikan kompetensi kepada kita, namanya kuasa untuk sementara waktu Bapak Ibu, sementara waktu. Jadi itu semua akan dimintakan pertanggungjawaban Bapak Ibu. Kalau kita itu mengenal kita, salah satu mengenal diri kita yang kedua adalah mengenal fasilitas diri. Allah berikan fasilitas otak, Allah berikan fasilitas mata, telinga, tangan, kaki. Ini semua hanya sementara waktu, karena itu nanti akan datang hari mulut dikunci. Terus kemudian tangannya bersaksi, ya, kaki bersaksi. Karena ini semua adalah area yang saya sebut area free will. Allah memberikan apa yang disebut dengan kebebasan bersikap dan bertindak. Nah, jadi Allah memberikan sebuah peristiwa yang ada dalam kehidupan kita ini adalah semua sudah tercatat, godong tiga wis tercatat Bapak Ibu. Nah, yang terjadi di dalam kehidupan yang qada dan qadar itu kita diberi kompetensi untuk bersikap, untuk bertindak, menyikapi sebuah peristiwa. Jadi peristiwa itu tidak dimintai pertanggungjawaban. Qada niku ngeten Bapak Ibu. Qada saya itu salah satunya Allah ciptakan DNA saya enggak sama dengan Bapak Ibu, itu qada saya. Tapi namanya qadar Allah itu dalam bentuknya universal sama. Saya nanti mati, Bapak Ibu mati, itu qadar Allah. Biasanya itu hidung saya, tinggi badan saya itu namanya qada Allah. Ya, spesifik, tidak untuk yang lainnya sama. Nah, sekarang kita diberi kewenangan. Jadi namanya qadarullah saya itu diberikan hidup seberapa itu tidak dimintai pertanggungjawaban. Yang dimintai pertanggungjawaban sikap saya, tindakan saya selama diberi waktu usia itu nggo ngopo, ngoten lho Pak. Bisa nggih? Jadi menyikapi dan menindaklanjuti apa yang diberikannya. Dalam bentuk ini
sikap dan tindakan kita ini Bapak Ibu ada dua model. Satu, Allah memberikan kompetensi, kita bisa bergerak, kita bisa memikirkan segala sesuatu yang antara yang dipikirkan dan yang dilakukan itu sama, sehingga itu ikhtiar bisa 100% hasilnya sama dengan yang diikhtiarkan. Contohnya, otak saya bilang, hei tangan kanan tolong ambil remote ning ngarep mejamu. Otak ngomong, tangan kanan menggerakkan terus ngambil. Nah, 100%. Ngerti nggih Bapak Ibu? Inilah sistem kesadaran otak manusia dalam fungsi kesadaran. Terus Bapak Ibu yang berikutnya, area ini hanya ada 10% yang ada dalam kehidupan nyata. Jadi yang 100% kita usahakan tadi seperti yang dipikirkan dan dihasilkan sama, karena diikhtiarkannya sama. Itu dalam kenyataan hidup mengono 10%. Kenapa saya menyebut 10%? Nanti ada dasar teorinya, dasar rasionalitasnya. Terus yang berikutnya Bapak Ibu, yang saya sebutkan yang kedua, yaitu free will yang ikhtiar kita hanya bersifat mempengaruhi Bapak Ibu. Dari yang area ini 90% ada dalam kehidupan nyata kita. Saya matur ini Bapak Ibu, menyampaikan materi ini, saya hanya berikhtiar sebaik mungkin menyampaikannya. Perkara Bapak itu paham napa mboten, sanes urusan kula. Bukan area saya. Jadi yang memahamkan Bapak Ibu sanes kula. Sanes ikhtiar saya. Saya hanya influence, mempengaruhi. Jadi betul Bapak Ibu? Nah, misal yang kedua contohnya. Ketika kita sakit, lalu kita ikhtiar. Namanya usaha saya adalah melakukan ikhtiar berobat. Oleh dokter diberi obat, saya minum. Saya minum ini adalah saya mempengaruhi tubuh saya yang sakit tadi agar bisa sembuh. Sembuh mboten Bu, Pak? Pasti sembuh menapa mboten? Dereng tentu. Karena obat semuanya majas kabeh, nggih mboten? Dalam bentuk seperti itu kita hanya mempengaruhi. Bahkan dalam konsep teori medis penyakit itu hanya ada 4 yang di terapi medis itu kemungkinannya ada 4. 1, isomari 100%. Contoh kena panu, pergi ke dokter kasih obat salep mari 100%. Iya kan? Itu harapan kita. Yang kedua, kita tensinya tinggi. Terus kasih dokter obat. Iya bener? Pak niki diunjuk. Dugi kapan? Sauripe Bapak. Nah, iya bener? Berarti pripun? Sauripe niku anak orang ngombe munggah tensine. Iya bener? Nah, jadi ramari-mari ning dikendalikan. Yang ketiga, yang ketiga nih. Diwenehi orang sakit diobati sembuh 100% ning cacat. Contohnya apa? TBC. Nah, mari bakterinya mati kabeh. Wis tidak ada bakterinya. Ning mengkis-mengkis terusan. Karena paru-parunya restriksi. Cacat. Iya bener. Nah, sing papat iki sing mboten wong do seneng. Ora mari ning mati. Iya bener. 4 itu aja. Maka Bapak Ibu, dalam kehidupan ini kita itu hanya mempengaruhi. Maka Bapak Ibu saged mboten tung aja cepet-cepet aku ra penake, jantunge kon alon-alon. Padahal duk. Saged ngatur jantung, Pak. Bapak bajunya baru disetrika, baru disemprot wangi-wangian, dipakai, bilang sama kelenjar keringat, kelenjar keringat, aja metu sik, ini klambiku ndak apek. Saged ngatur? Mboten saged. Itulah yang 90% itu kita nggak bisa ngatur. Sebabnya apa Pak? Niki Pak. Nah, niki gambar otak, niki medulla spinalis ini saraf bagian belakang ini mengatur semuanya yang sistemnya non kesadaran. 90% Pak. Semua tubuh nggak ada yang tidak. Semua terangsang oleh sistem saraf otak yang involuntar. Nah sekarang ini Bapak Ibu kita lihat babasan. Ini di dalam konsep saraf ini Pak, sistem otonom ini
90% kinerja tubuh manusia, sirkulasi darah, organ-organ, emosi, dan sifat ini dikendalikan oleh sistem otonom, saraf tidak sadar Bapak Ibu. Terus kita ini dikuasai 90% bukan kesadaran. Apalagi nanti kalau kita sudah sakaratul maut, adanya refleks, sehingga kita dituntun la ilaha illallah, ceki, malah linone ceki, metune ceki, ya. Nah itu yang terjadi. Maka Bapak Ibu, saat ini kita bicara tentang masa depan, hari ke depan, tahun baru ke depan ini kita harus mendesain langkah kaki Bapak Ibu ini untuk menjadi lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Maka saya menyampaikan sesuatu yang prinsip, yang ini adalah ilmiah Bapak Ibu. Ini sebuah konsep yang disampaikan oleh Robert Cooper, seorang psikolog ternama, yaitu membicarakan tentang proses diri menentukan nasib ke depan kita. Nasib ini janjane iso didesain, direncanakan. Ini nasib teng mriki niki Pak, teng ujung niki. Piye carane? Dimulai dari hati, perasaan. Perasaan kita ini kalau perasaannya baik, bersih hatinya, hati tadi akan merangsang mindset, pikiran kita, otak kita. Jadi kalau ininya bening, pikirannya bening, iso menggali sing sae. Maka muncul dari tindakan namanya ucapan, ucapannya juga baik. Di dalam komputer garbage in, garbage out. Masuknya sampah, ya keluarnya sampah. Masuknya teh, keluarnya teh. Ini betul. Tidak bisa masuknya teh, keluarnya kopi, betul saja. Jadi Bapak Ibu, tindakan kita, mulut saya bicara ini karena sudah sering terlatih ngomong meluncur begitu saja. Ini betul. Lah nak ratau ngomong, zamannya almarhum Murdiono, Mensesnek zaman Pak Harto ya. Kalau ngendikan kan, karena kita tidak terlatih ngomong, itu bisa tindakan ini perilaku. Kalau sekali namanya tindakan, nak dibaleni jadi kebiasaan. Kebiasaan diulang terus jadilah karakter Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau di sini bergejolak, pikiran negatif mesti emosional. Emosional tindakannya emosi. Emosi kebiasaannya nesu-nesu, karakternya namanya karakter temperamen. Gitu betul? Akhirnya nasibnya sakit, kenging, stroke. Gitu betul? Nah ini tuh. Jadi nasib ini adalah akibat dari karakter. Karakter itu pembentukannya lama, hari-hari proses demi proses. Jadi kayak bahasa peribahasa Jawa, ciri wanci lelaki ginawa mati. Ini betul. Saged dirubah betul. Saged, neng perlu proses lama dan revolusi. Maka Bapak Ibu, di hari ini kita merenungkan bersama. Kita mau mati husnul khotimah atau mati su'ul khotimah, itu harus kita desain sekarang. Kita ingin jadi orang terbaik atau menjadi orang paling buruk, didesain sekarang. Yaitu apa? Biasakan hati ini mutmainah, tenang, maka pikiran kita akan baik berpikirnya. Ucapannya mesti juga baik, tindakannya baik. Jadi kalau saya dengkul, saya kejar duk ngoten niku, muncul kalimatnya nopo? Itu refleks, sudah terbentuk karakter. Ya betul. Begitu duk heli gembira kok ucul. Nggih betul. Niku biasanya karena gaweane misuh-misuh. Jeduk astagfirullah, gaweane dikir. Nggih betul. Malaikat teko malah misuh. Wah, su'ul khotimah. Ini betul. Bapak Ibu, besok kalau meninggal ada yang nunggui atau tidak ada yang nunggui, Pak? Nggak ada yang tahu toh? Yang ditunggui ditalkin saja.
itu hanya 10% yang bisa nirokke. Nah nanti kalau matinya itu nggak ditalkin, ya nanti kalau tidak dalam posisi ditalkin, kalau sudah biasa ya nanti refleks. Dan kita ingin menjadi orang kodal iblis ini kalau kita tadi jujur, namanya ikhlas. Orang yang mukhlis, iblis orang mempan. Maka saat mau matinya kita ini, iblis mau membelokkan kita, rakodal, tetap husnul khotimah. Nah, Bapak Ibu, makanya ini perasaan, pikiran, tindakan, kebiasaan, karakter, nasib itu ada dalam kendali kita, Bapak Ibu. Bisa kita kendalikan. Tapi boleh mencoba latihan dari yang sederhana. Jangan langsung yang besar, angel. Contohnya latihan yang paling gampang, Bapak Ibu, antara suami dan istri. Kalau bapak ibu suaminya itu wong gawene rajin resik-resik, risenan, gitu. Biasanya pasangannya ini sing berlawanan. Senengnya getak-getak, gitu. Nah, itu tunggu oleh tutup, menono manfaatnya. Nah, jadi bapak ibu suaminya ini nak nganggo anduk, terus digeteknya di tempat tidur, mesti istrinya marah besar. Bapak ini andani bola-bali ndeleh anduk karo nyingkirke dijereng. Nesu lho mboten niku. Padahal bapakne ngoten niku wis kebiyen. Nggih to mboten? Nah sakniki latihan, begitu wonten bapak ngoten iki, alhamdulillah bojoku sing kaya biyen. Masih seperti yang dulu. Kau masih seperti yang dulu, memberiku kesempatan pahala, nyingkirkan anduk sambil bismillah. Wah, ngerti nggih Pak? Jadi begitu melihat itu, alhamdulillah, karo guyu. Alhamdulillah, bojoku tenan ora kleru. Pak, sesuk nak nderek anduk aja ning kono ya. Saiki tak singkirke. Marah kok mboten? Mboten. Itu memulai mengendalikan tindakan. Ini ada dalam kendali saya. Marah itu pilihan, sabar juga pilihan Bapak Ibu. Pilih sabar napa nesu? Latihan mulai tahun ngajeng ini. Kita pun hari tanggal tunggal tanggal 2 nanti 2 Muharram kita lembaran baru. Wahai istriku, engkau memang luar biasa jadi guru kesabaranku. Nah, itu kalau sudah bisa itu nasib kita, insya Allah di tahun depan kita menjadi orang yang seperti kita doa. Kenapa Bapak Ibu doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.